Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami ucapkan terima kasih untuk sudah mengundang pimpinan kami dan diskusi pada kami untuk mewakili beliau untuk hadir dalam kesempatan yang terhormat ini. Ya. Izinkan ini kami tadi akuntan ini berhadapan dengan para ahli BIM-nya ini Pak ya. Jadi saya juga menyamakan persepsi lebih dahulu ya. Tadi kami diminta untuk sesi yang pertama, tapi supaya kami lebih bisa mengenal kira-kira apa yang menjadi harapan dan ekspektasi dari industri ya. Dan kami diundang untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan fiskal untuk mendukung kemandirian industri kosmetik dalam negeri. Mohon izin untuk slide yang kedua. Jadi sebelumnya kami sampaikan kami dari Kementerian Keuangan itu ada satu unit yaitu yang namanya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal. Kemarin dulu kita ada badan kebijakan fiskal ya, kemudian dipecah jadi dua, ditambahkan tugas strategi ekonomi fiskal. Dan kebetulan kami bertugas di Direktorat agak berat tadi, Direktorat Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi ya. Jadi ini kami dibertugas untuk mengumpulkan isu-isu yang terkait dengan perkembangan atau permasalahan sektor-sektor industri ya. Jadi kami mendapat tugas kira-kira sektor mana yang akan diberikan insentif, sektor mana yang akan diberikan disinsentif ya. Tentu ini juga akan selaras dengan target penerimaan pendapatan negara yang tahun ini 2.490 triliun yang kelihatannya sering disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwasanya harapan dari masyarakat, harapan dari presiden seolah-olah uang kita itu nggak berseri, yaitu uang kita itu nggak berseri, sehingga ini dari tantangan bagi kita bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan kebutuhan belanja yang ada. Oleh karena itu, kadang karena kebutuhan belanja itu terbatas, maka salah satu hal yang istilahnya diberikan oleh Kementerian Keuangan atas usulan dari sektor, ya dari dominan sektor adalah berupa insentif fiskal ya. Kami diberi waktu sekitar 20 menit ya. Izinkan kami menyampaikan beberapa materi yang mungkin kita akan tidak secara keseluruhan, namun tadi menindaklanjuti dari paparan sebelumnya ya. Mungkin kita akan membahas satu dua slide saja yang kira-kira bisa menyambung dari beberapa catatan tadi yang disampaikan ya. Pertama, tadi salah satunya adalah untuk Litbang ya, sedikit disampaikan oleh Litbang di dalam fasilitas yang sering diminta ya, itu adalah Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan terkait dengan regulasi penelitian dan pengembangan ya. Ini kita sebut dengan istilahnya insentif superdeduction ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dari beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu kita diskusi dengan para peneliti dengan BRIN dan sebagainya, bagaimana posisi Kementerian Keuangan itu memberikan apakah belanja, penelitian ataupun insentif. Salah satu yang kami didorong adalah bagaimana insentif fiskalnya bisa membantu peneliti, bisa membantu dari sisi perusahaan melakukan penelitian. Oleh karena itu ada yang kita sebut dengan super deduction ya. Ini adalah salah satu yang diberikan. Jadi kalau perusahaan itu kan mengeluarkan biaya penelitian, kalau normalnya adalah sebesar 100% itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Oleh karena itu, dengan adanya tambahan fasilitas super deduction ini, maka itu bisa menjadi sampai 300%. Jadi biaya yang dikeluarkan
misalnya 10 miliar, maka yang diakui itu bisa 330 miliar atau 300%, 300%-nya. Dengan syarat tentu ini untuk dari 100% menuju 300% ada beberapa persyaratan ya. Salah satunya adalah nanti akan menghasilkan kekayaan intelektual misalnya. Ya, jadi kalau sudah di riset, kemudian ada outputnya, didapatkan kekayaan intelektual itu akan mendapatkan 50% tambahan. Jadi 100% plus 50%. Kemudian juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi bisa saja perusahaan itu melakukan riset mandiri ya, atau melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Itu juga ada tambahan sebesar 25%. Ya. Kemudian kalau misalnya riset itu kan sudah kalau jangka pendek ya, ada beberapa riset yang dilakukan dalam jangka panjang. Kalau sampai nanti menghasilkan si komersial, itu juga akan ditambah kembali situ. Jadi dari satu pembahasan PMK tahun 2020 ini sudah melibatkan beberapa pihak dan istilahnya maksimal 300% itu adalah kira-kira yang sudah diberikan atau sudah ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah untuk mendorong penelitian dan pengembangan dari sudut industri. Kemudian tadi juga disampaikan untuk kita industri kosmetik ini memerlukan salah dari sisi hulu ya, dari sisi hulu ya. Dari skema insentif yang sudah ada, itu biasanya ada 3 jenis insentif ya. Ada 3 jenis insentif untuk mendorong industri ya. Itu ada yang kita sebut dengan namanya tax holiday ya. Tax holiday itu kalau masalah, dulu pada waktu awal tax holiday waktu Pak Agus Sumarto menjadi Menteri Keuangan saat beliau tahun 2010-an ya, itu disampaikan karena ada kita punya banyak CPO tapi belum menghasilkan istilahnya industri turunan yang bisa mendorong salah satu atau kosmetik kalau nggak salah atau bahan baku tentunya. Ya, jadi tax holiday ini bahasanya dikhususkan untuk industri pionir, industri awal. Tadi disampaikan kalau ini sudah ada ya berarti tentunya yang akan dikejar supaya pasokan tadi yang disampaikan 75% misalnya bahan baku impor misalnya. Maka diharapkan ada daftar jenis-jenis industri yang ada di tax holiday. Ya. Dengan demikian kita akan mengurangi beban impor, mengurangi dolar kita, ya, kemudian akan memacu pertumbuhan industri dalam negeri seperti itu. Ya. Dan nanti kami juga kalau nanti diperkenankan karena kami misalnya harus memperkaya ilmu kita, maka beberapa kesempatan kami selalu minta kalau ada terkait dengan pohon industri Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pohon industri itu adalah industri kosmetik ini di sebelah mana? Pasokannya ada berapa banyak, tadi disampaikan ekosistem misalnya, ada ekosistem itu berapa banyak, sehingga nanti kita bisa melihat akan masuk di sebelah mana, insentifnya akan didorong di sebelah mana, kalau ada insentif akan diletakkan di sebelah mana. Ya. Seperti contoh sekarang kita hilirisasi nikel misalnya, itu ternyata sekarang sudah banyak sekali yang malah jumlah teorinya sudah berlebih misalnya industrinya. Maka kita lagi sampai ke arah yang lebih hilir lagi ya, supaya bisa maju ke tahap baterai. Kita tujuannya baterai, tapi ternyata baru 2 step dari tambang, kemudian dari sampai selesai pengolahan nikelnya, ferronikelnya, tapi ketiga keempatnya belum. Tadi juga disampaikan kalau misalnya dari sisi impor tadi kita bisa mengurangi dengan mendirikan perusahaan yang level sebelum dari industri kosmetik akan lebih tepat lagi. Ini yang kita sebut kalau industri pionir ini adalah dengan kita sebutkan tax holiday ya. Walaupun on izin ini tax holiday ini secara kurun waktu kita sekarang sedang menghadapi namanya global minimum tax ya. Jadi banyak negara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajak dengan mulai 1 Januari 2026 itu tax holiday itu akan diganti.
diganti menjadi tarif semua industri yang memakai tax holiday akan dikenakan 15%. Namun akan dikembalikan ke sektor. Duitnya, uangnya yang masuk akan dikembalikan ke sektor. Jadi kami sedang mendesain bagaimana tax holiday, pengganti tax holiday ini insentifnya akan seperti apa. Karena nggak boleh misalnya perusahaan harus selama ini bayar 0% karena ada insentif tax holiday, dia membayar 15% yang diberikan nanti akan dikembalikan lagi ke industri. Dan ini ikuti standar OECD sebagai aturan bagaimana kita menyusun desain standarnya. Kemudian yang tax holiday tadi kan mau izin ini adalah untuk yang permodalannya besar, ya permodalannya besar. Tadi disampaikan paragon adalah dari yang kecil, ya. Makanya kalau yang kecil kami lihat ditampil dari PP 78 2012 atau bernama tax loan. Tax loan itu adalah hampir seperti super tax deduction tadi, adalah ini menambahkan biaya juga, ya. Menambahkan biaya untuk industri tertentu, untuk daerah tertentu. Kami lihat di tabelnya industri kosmetik itu juga masuk dalam daftar yang diberikan tax loan. Jadi saya kira yang untuk tax holiday dan tax loan sudah paralel. Tinggal kalau kita hubungkan dengan di posisi mana dari pohon industri ini, ada yang bolong yang mana, lakunya ada yang harus diberikan dorongan seperti apa. Kami belum ada bahan baku yang ini seperti apa. Nanti kami tinggal diskusi dengan Kementerian Perindustrian kira-kira yang didorong akan seperti apa juga. Jadi akan paralel antara dunia bisnis dengan insentif yang dikeluarkan. Dan sampai kita ada jargon sing turun protokol atau hukum bahasa Indonesia gitu. Ya. Mungkin ada yang paham atau apa nih. Sing turun protokol atau hukum. Jadi ya itu ini ya yang dapat jadi itu kadang ini memang Pak ini insentifnya kami nggak bisa pakai, ya. Memang kadang-kadang tidak bisa menggunakan insentif tadi, ada beberapa hal kemungkinan, ya. Apakah kami mendesainnya kurang atau informasi yang masuk ke memudahkan kurang dan sebagainya. Karena kadang kami juga pengen industri ini seperti apa ya, masuk ke dalam. Tapi kadang Pak ini hasil jabatan tidak bisa masuk. Kami punya teman-teman pajak biar juga yang bisa masuk sampai ke dalam. Tapi kalau kita nanya ke mereka, nggak bisa juga Pak. Dia bilang rahasia, itu sama itu juga rahasia, gitu. Sehingga padahal kami harus menyusun kebijakan besarnya, gitu. Ya, inilah yang akan jadi kendala. Namun ini masih tetap jadi tantangan kami karena kami biasanya mau melihatnya dari sisi global terlebih dahulu, termasuk tadi dari masukan yang ada kami bisa mempunyai gambaran ternyata ada beberapa isu terkait dengan bahan baku yang 5% impor, kemudian ingin dikembangkan ke yang lebih dulu lagi. Kemudian yang ketiga mendorong investasi di kawasan tertentu, ya. Memang untuk beberapa industri, ya, tadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas itu juga dikembangkan, ya. Ada pengusaha yang sudah punya lokasi, punya lahan, ya, itu kadang kepingin didorong, ya. Apalagi kalau yang namanya kawasan tertentu itu biasanya ditujukan untuk ekspor, ya. Kalau tadi misalnya industri kosmetik kita adalah tujuannya untuk konsumsi dalam negeri, kemudian kalau nanti ditujukan untuk ekspor, maka ini biasanya akan ada yang kita sebut dengan kawasan ekonomi khusus yang kira-kira bisa ada fasilitas seolah-olah ini belum berada di Indonesia. Jadi seolah kita sudah untuk ekspor, maka biasanya banyak sekali fasilitas pajak yang tidak dikenakan di sana. Tadi karena pemerintah pertimbangannya ini adalah untuk mengurangi dolar yang kita harus keluarkan. Tadi itu sampaikan 75% impor. Kalau memang ada perusahaan lain yang akan berdiri kemudian di daerah tertentu, di kawasan tertentu, itu adalah nanti sudah diekspor kembali. Ini adalah akan menghasilkan devisa yang bisa kita gunakan, ya. Tapi kita mengimpor barang kemudian menggunakan devisa, tetapi impor tadi dikonsumsi dengan rupiah. Seperti itu, ya. Seperti BBM kan kita juga mengkonsumsi dengan dolar,
belanja dengan dolar, tapi returnnya dengan rupiah. Itu tentu negara tertarik trade off kembali belanja BBM itu dari mana gitu. Inilah yang kita selalu pantau di dalam siklus ekonomi kita, berapa dolar yang kita hasilkan, berapa dolar yang harus kita belanjakan. Ya. Tadi sedikit yang terkait dengan industri padat karya ya. Jadi ini sama dari tantangan kita ya. Tadi masyarakat bagaimana bisa memacu apa istilahnya industri yang mengerjakan banyak orang, itu adalah salah satunya menggunakan PMK investment loan ya. Ini adalah industri yang padat karya. Walaupun kalau dari sudut pandang produktivitas ekonomi ini nggak pas, seharusnya memang satu orang menghasilkan mesinnya satu, orangnya satu, itu outputnya akan lebih besar bagi ekonomi ya. Tapi untuk khusus Indonesia memang kita karena harus menyerap banyak tenaga kerja, maka industri yang menghasilkan padat karya pun seharusnya kita dorong gitu ya. Izin yang kedua, ini yang tadi kami sampaikan ya. Jadi terkait dengan bagaimana memacu industri ya, bagaimana memacu industri. Tadi tax ruling sudah kami sampaikan, tax law sudah, kemudian fasilitas cek juga sudah. Jadi ada beberapa jenis pajak yang kira-kira kadang menjadi hambatan dalam investasi. Maka di dalam insentif pajak yang existing seperti contoh pembebasan PPN ya. Pak, kami untuk mengurangi impor harus belanja mesin ya, belanja mesin tertentu ya. Maka ini lewat PP 49 2022 biasanya untuk atas impor ya, impor mesin yang menghasilkan barang kena pajak itu akan dibebaskan PPN-nya. Ini untuk seluruh industri negaranya ya. Karena kita memang ukuran untuk sebuah negara maju itu adalah industrinya itu harus tinggi, harus banyak. Jadi kita memacunya supaya industri kita makin banyak, itu maka menggunakan SIP, terutama pembebasan atas impor dan beneran mesin. Jadi nanti akan satu paket dengan pembebasan biaya masuk biasanya. Sehingga dengan model seperti ini, industri yang akan harapan kita akan tumbuh, sehingga kita tidak menjadi negara importir, tapi juga bisa menghasilkan dengan cara tadi kita mengimpor dari sudut mesin yang akan menghasilkan barang dagangan saja. Lanjut. Ini untuk sekilas waktu kita seperti kami di batas waktunya. Jadi ada 3 hal yang tadi kami sudah sampaikan. Ada perintah pajak untuk mendukung investasi, ini sudah ada regulasinya, sudah kami ngomongkan tadi. Kemudian ada fasilitas perpajakan untuk mendorong peningkatan SDM dan R&D, dan tadi sudah kami sampaikan, dan fasilitas perpajakan di kawasan tertentu. Mungkin kira satu saja dari yang sifatnya tax holiday sebagai gambaran saja. Tax holiday ini adalah tadi digunakan untuk yang sektor-sektor yang memang besar ya, investasinya kalau nggak salah minimal 100 miliar ya, 100 miliar. Dulu kan waktu awal dimunculkan 1 triliun ke atas ya. Industri pionir, industri yang baru berdiri itu misalnya 1 triliun ke atas, kemudian diturunkan 400 miliar, itu diturunkan lagi menjadi 100 miliar. Dan ini adalah namanya tax holiday, itu berarti bebas pajak. Bebas pajak apa? Bebas pajak dari laba perusahaan. Ya. Jadi labanya itu setelah laba kena pajak itu akan dibebaskan dalam beberapa periode 5 tahun sampai 20 tahun. Ya. Jadi perusahaan nanti akan fokus kepada bisnisnya tanpa direportkan dalam urusan pajak. Dan ini perusahaan yang memakai sekitar 150-an perusahaan yang sudah memanfaatkan itu ya, sudah 150-an perusahaan ya. Dan ini tadi dikhususkan untuk yang industri BUMN. Lanjut. Ya, ini industri BUMN sebetulnya mungkin ada beberapa yang kami blog, itu industri kimia ya. Nggak tahu ini nyambung atau enggak. Jadi nanti kami minta bantuan informasi on industrinya di mana nih.
ya apakah yang sudah tadi masuk non-industri atau tidak. Lanjut. Kemudian yang tax loan ya, tax loan itu bedanya dengan tax loan dan tax holiday. Kalau tax holiday tadi adalah bebas pajak dari PPh badan atau laba perusahaan. Kalau tax loan itu menambah biaya. Jadi ditambah biayanya, otomatis nanti akan ada perlambatan pembayaran pajak. Jadi kalau biayanya 100%, nanti akan ditambahkan biayanya. Jadi dengan menambah biaya, maka PPh badan yang dibayarkan menjadi tertunda atau menjadi lebih kecil. Nah, ini ada kategorinya industri prioritas nasional. Kami melihat dari tabel PP-nya, industri kosmetik ini juga sudah masuk dalam kategori ya. Lanjut, ya. Index lawan tadi ada sekitar 130 sektor industri yang sudah masuk dalam kategori tax loan ini. Dan ini nggak ada batasan nilai investasi ya. Kalau tax holiday ada batasan minimal 100 miliar, kalau untuk tax loan ini tidak ada batasan nilai investasi. Lanjut. Jadi tadi yang untuk batasan investment loan adalah memang ditujukan untuk pada karya ini memang biasanya ini yang banyak mengajukan untuk industri tekstil ya. Saya nggak tahu apakah industri kosmetik juga termasuk yang padat karya atau tidak. Ini kategorinya. Oke. Pembebasan biaya masuk itu juga satu paket. Jadi karena kalau kita pengembangan sebuah industri ada bahan baku, ada bahan barang produk, ini juga menjadi salah satu hal. Dan ini memang dengan adanya Trump ya, kita ada Trump effect ini, saya nggak tahu apakah ada juga bahan impor yang dari Amerika, tapi kami melihat posisi impor kita dari Amerika itu 13% ya 13% dari total ekspor kita ke sana ya, tapi pemerintah sudah memutuskan banyak negosiasi kepada Trump sudah diputuskan dan mungkin akan yang diubah adalah kita akan impor BBM mungkin akan berbeda dari Singapura Australia akan geser ke Amerika, termasuk bahan bakar untuk bahan-bahan untuk industri pengeboran ya, yang sudah ditawarkan untuk membelinya dibelokin ya, supaya misalnya Trump bisa menurunkan tarif ya, kemarin kita dari 32% menjadi 19%. Tapi ternyata kemarin Filipina juga turun tak manipulasi katanya. Ini semoga kita nggak salah langkah. Lanjut ya. Izin yang untuk kesimpulan aja terakhir ya. Izinnya. Ya enggak. Jadi kami dibentuk ya. Jadi kami menyimpulkan Bapak Ibu sekalian, untuk pemberian insentif fiskal ini tadi yang dari PPh badan, BPN, biaya masuk, kawasan tertentu, tax holiday, tax loan itu adalah sifatnya sementara. Ya. Kalau diberi terus ya berarti bukan insentif ya, karena kalau sudah turun seperti yang nanti kami akan fenomena kalau ini kan sudah terlalu banyak oversupply, otomatis harus digeser ya. Karena sifatnya sementara dan untuk tujuan tertentu ya. Jadi secara insentif untuk tujuan tertentu, kemarin kita di bulan Juli ada insentif tiket ya, PPN tiket misalnya. Itu ternyata bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita juga. Ini harga adalah kita kemarin pesimis berbilang 4,7% untuk membantu ekonomi kita, ternyata prediksi kalau siang tadi 5,12 gitu. Kaget juga kok bisa, alhamdulillah bisa mencapai 5,15 kalau kita sudah dikategorikan di bawah 5 sumber ekonomi kita ya. Kemudian yang berikutnya insentif fiskal diberikan untuk jenis pajak tertentu ya. Jadi Bapak Ibu karena sebuah industri itu pasti akan mengikuti semua jenis pajak. Dan dulu ceritanya ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, maka sekarang ada yang namanya Direktorat Strategi Keuangan Fiskal yang kira-kira akan meramu kita bukan dengan industri, sehingga kalau Menteri Keuangan akan memberikan insentif, ini akan dilihat dari seluruh aspek
dari apakah industri ini perlu didorong atau tidak, dan maka ini akan menjadi pembayar pajak atau objek pajak dan sebagainya. Tapi akan dilihat dari keseluruhan, termasuk dihubungkan dengan prioritas pembangunan nasional. Jadi kami sampaikan program insentif itu adalah industri pionir yang produk baru, kita tergantung sama impor sama sekali ya. Maka kita dorong supaya kita tidak menjadi negara impor. Ya, industri kemudian industri tertentu atau bidang tertentu melalui tax haven dan juga untuk daerah tertentu. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Semoga harapan kami kalau dari banyak usulan, kita assessment terlebih dahulu terkait dengan usulan insentif yang ada, kemudian kami akan menghubungkan dengan forum industri yang bisa oleh kombinasi sektor, sehingga nanti akan paralel antara tujuan dari kombinasi sektor dengan insentif yang diberikan oleh melalui Kementerian Keuangan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.